Halo, selamat datang kembali di uh, channel Makin Skala. Ini adalah video bagian kedua ya, karena video bagian pertama sudah terlalu panjang, jadi video ini dibuat terpisah. Yang belum nonton video pertama, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kali ini saya akan membahas fenomena korupsi di Nusantara, Indonesia, dari sudut pandang Akashic Record menggunakan Akashic Record Oracles yang dihadiahkan oleh teman saya ya. Oh ya, kalian juga bisa order kalau kalian memang cocok atau suka ya. Ini karyanya Citra Prima ya. Oke, itu tadi intermezzo ya. Kita langsung saja mulai dari sudut pandang Akashic Record. Oh ya, di sini saya masih dibantu oleh beberapa deitas yang kemarin sudah saya sebutkan ya. Akan saya sebutkan lagi. Saya akan coba terkoneksi lagi. Ya, oh ya, saya sebutkan mungkin kalian belum tahu ya, yaitu Ibu Gaia, Kernunos, Dionysus, Rahab Leviathan, kemudian ada Ismaya dan juga Azazel. Beliau-beliaulah yang sebelumnya membimbing saya untuk mengakses informasi dari rekaman astral bumi, dan sekarang beliau akan membimbing saya untuk mengakses Akashic Record ya. Tentu saja saya mungkin tidak bisa mengakses secara penuh, saya hanya akan mengakses apa yang boleh ya, apa yang boleh saya akses ya, apa yang boleh diungkapkan oleh Akashic Record sendiri. Langsung saja kita mulai. Saya tidak tahu ini apakah videonya akan panjang atau pendek ya. Kita mengalir saja. Kita mengalir saja, mengikuti daya kesadaran dari semesta. Oh, ada satu kartu yang jatuh. Kartu pertama yaitu Illumination. Oke. Kartu kedua Etheric. Kartu ketiga Present. Kita ambil satu lagi kartu ya. Kartu terakhir Astral Plane. Oke, kita bahas kartu yang pertama dulu ya. Kartu Illumination, keterangannya di sini ada Enlightenment, Meaning, dan Warning. Oke, jadi berdasarkan data atau informasi yang ada di Akashic Record, kenapa kok negara kita, Nusantara ini, kok marak sekali korupsi ya? Kenapa kok marak sekali korupsi yang sudah terjadi mungkin ratusan tahun ataupun bahkan ribuan tahun ya? Sebenarnya di awal jiwa-jiwa yang sekarang terjebak di dalam siklus reinkarnasi tanpa akhir dan pembelajaran tanpa ujung, mereka dulu-dulunya adalah para praktisi bisa dibilang para praktisi yang hendak mencapai pencerahan ya. Jadi mereka zaman dahulunya adalah jiwa-jiwa yang sedang mendalami kultivasi diri, kultivasi kesadaran untuk mencapai pencerahan ya. Tapi sayang sekali mungkin ada suatu hal yang mereka lakukan yang menyebabkan proses kultivasi mereka itu tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi ada satu kendala yang saya dapatkan kendalanya adalah untuk pertama kalinya ya, itulah terjadi yang namanya penyuapan atau korupsi atau sogok menyogok inilah ya. Jadi ada dua pihak di sini. Ada pihak
yang mendalami kultivasi kesadaran dan pihak-pihak non-kultivator, ya kita sebut seperti itu ya, pihak kultivator dan pihak non-kultivator. Suatu ketika pihak kultivator dan pihak non-kultivator ini terlibat yang namanya bentrok, ya, ada perselisihan, mereka berniat mengambil jalan tengah. Nah, si pihak non-kultivator menawarkan beberapa hal. Ada barang-barang mewah, ada harta benda, ada emas, permata, uang koin, dan lain sebagainya. Intinya barang-barang duniawi dalam tanda kutip ya, kepada pihak kultivator. Naasnya ya, tidak beruntungnya, para pihak kultivator ini tergiur. Ya, jadi mereka tergiur sehingga menerima tawaran tersebut, meskipun tercipta yang namanya perdamaian, ya, antara dua pihak dan juga mungkin negara di sana, ya. Sayangnya, keputusan yang dibuat ini dilandaskan pada cipta, rasa, karsa, ego, ya. Akhirnya, keputusan yang dianggap baik, dianggap akan menghasilkan sesuatu yang baik, justru malah membawa kejatuhan secara kesadaran. Jadi dua pihak inilah, ya, pihak kultivator dan non-kultivator inilah yang kemudian terjebak dalam yang namanya siklus reinkarnasi tanpa ujung, yang pembelajarannya adalah tentang, ya, ketamakan. Mereka tidak bisa mengendalikan diri ketika melihat uang, kekayaan, ya, mereka ingin lebih, sehingga mendorong mereka ke dalam perilaku korupsi, sehingga melahirkan koruptor seperti itu, ya. Jadi ada yang bekerja sama seperti itulah, ya. Intinya seperti itu. Oke, sekarang kita bahas informasi yang kedua, ya. Etheric. Di kartu ini ada keterangannya yaitu supernal, invisible, dan psychic. Jadi, pada masa lalu itu sudah pernah ada sosok bukan manusia tentunya, ya, entah itu sebutannya apa, ya, entah dewa atau apa, yang sudah berusaha untuk membantu jiwa-jiwa tersebut yang terjebak dalam siklus tersebut untuk keluar dari penderitaan tersebut, ya. Nah, tapi karena saat itu si dewanya ini juga turun mematerialisasikan diri, ya. Jadi tampak seolah-olah seperti manusia. Bukannya mengikuti si dewa ini, ajaran si dewa, yaitu ajaran untuk membebaskan diri dari siklus samsara tersebut. Malah para jiwa ini, ya, sayang sekali, sangat disayangkan, jiwa ini malah apa? Berusaha menyingkirkan, ya, si guru ini. Berusaha menyingkirkan si guru dan meniadakannya, ya, mengakhiri hidup si guru, ya. Dan benar saja, ya, mereka berkomplot, ya, antara orang-orang yang terjebak ini. Mereka telah dibutakan, ya, benar-benar dibutakan oleh kegelapan pikiran dan batinnya, ya. Ketidaktahuannya itu telah membuat mereka melakukan kekejaman yang menambah penderitaan dan pembelajaran mereka menjadi lebih sulit. Dan, ya, pelajaran yang satu belum selesai, sudah ditambah pelajaran yang lain, ya. Jadi mereka telah mengakhiri hidup sosok yang sudah berusaha untuk mengeluarkan mereka dari siklus penderitaan itu, ya. Jadi si guru ini diakhiri dengan cara dibakar, ya, dibakar hidup-hidup di tiang panjang, ya. Tapi karena berhubung beliaunya ini adalah makhluk maju, ya, makhluk yang maju secara spiritual dan secara anatomi tubuhnya, ketika dibakar sebenarnya sosok ini tidak merasakan kesakitan atau mati, ya, karena sebenarnya dia abadi. Jadi pada titik dia terbakar itu, dia menampakkan sedikit wujudnya yang sebenarnya, ya. Jadi wujudnya, tubuhnya mulai transparan, berkilauan keemasan, ya. Jadi seolah-olah api itu justru malah menghiasi tubuhnya, tidak melukainya sama sekali, tidak melukai tubuhnya sama sekali. Jadi dia kemudian, karena mungkin ini sudah menjadi kehendak semesta dan juga dorongan dari sang kesadaran agung, ya, si guru tadi yang dibakar mengucapkan sumpah atau sebuah kutukan untuk jiwa-jiwa tersebut, ya. Jadi, aku
mengutuk kalian ya, mengutuk kalian terjebak dalam siklus samsara tanpa akhir. Aku mengutuk kalian akan selalu terhubung satu sama lain dan tidak bisa melepaskan diri kalian sampai kalian sendiri yang mencapai kesadaran. Tidak akan ada lagi orang atau sosok pribadi, para dewa, para orang suci yang akan datang kepada kalian untuk membantu kalian membebaskan diri kalian dari siklus penderitaan tersebut. Ya. Jadi kutukannya seperti itu. Sangat mengerikan. Karena setelah melemparkan kutukan tersebut, tubuh si guru ini meledak ya, meledak, tapi bukan hancur ya, meledak seperti sebuah gelembung ya, seperti itu, menghilang. Kemudian radiasinya itu menyapu semua orang yang telah melakukan konspirasi untuk menyingkirkan si guru itu. Mereka takut awalnya ya, tapi kegilaan mereka, kegelapan batin dan pikiran mereka itu sudah terlampau tinggi. Bahkan ketika mendapatkan peringatan seperti itu yang begitu mengerikannya, mereka sama sekali tidak memiliki kesadaran untuk menundukkan cipta rasa karsa dan bergerak menuju evolusi, meninggalkan, keluar dari pembelajaran yang lama menuju pembelajaran yang baru. Sama sekali tidak ada. Sehingga itu sangat disayangkan sekali ya. Jika mengacu pada kutukan ini dan kita hubungkan ke zaman sekarang, mustahil memang ya, mustahil akan ada sosok atau orang yang bisa menyadarkan, bisa membebaskan para pelaku-pelaku ini sehingga mereka istilahnya bertobat, kemudian kembali ke jalan jiwanya yang sejati, menuju evolusi yang lebih lanjut ya. Karena sayang sekali mereka dulunya adalah kultivator, kemudian terpaksa harus menjalani pembelajaran yang terus berulang-ulang seperti ini. Dan yang namanya pembelajaran berulang itu ya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan yang signifikan. Seharusnya mereka sudah bisa beralih ke pembelajaran yang lain, lanjut, mungkin mereka sudah bisa mencapai pencerahan penuh dan saat ini mungkin sudah berada di alam yang lebih tinggi dan menjadi guru-guru bagi makhluk yang lain. Ya, seperti itu. Sangat disayangkan sekali. Kartu yang ketiga di sini adalah present dan keterangannya ada offer, act, dan extend. Jadi sebelumnya kan saya sudah membahas mengenai bahwa ada sosok yang pernah turun menjadi guru, mencoba untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terjebak di dalam siklus reinkarnasi tanpa ujung, siklus pembelajaran tanpa akhir ini ya. Tapi kemudian malah disingkirkan oleh mereka sehingga sosok tersebut memberikan kutukan kepada mereka, para pelaku-pelaku ini ya. Untuk saat ini, di masa ini, di zaman ini, katakanlah di zaman modern ya, berarti dimulai dari kedatangan bangsa penjajah ya, hingga saat ini. Sangat disayangkan ternyata, ya, saya cukup shock karena para pelaku-pelaku korupsi atau jiwa-jiwa manusia yang pada masa itu terlahir kembali sebagai manusia yang ternyata tetap memiliki gen ya, katakanlah seperti itu, memiliki gen untuk menjadi seorang koruptor. Mereka melakukan sebuah tindakan yang bisa dibilang kalau orang di modern ini tahu, mungkin itu adalah perbuatan yang tidak dapat dimaafkan. Apa? Karena beberapa dari mereka itu memang ada ini ada bukti sejarahnya ya, memang ada bukti sejarahnya bahwa mereka menjual apa? Menjual kebebasan masyarakat kita, bangsa Indonesia itu kepada para penjajah. Nah, itu ada bukti sejarahnya bahwa memang ada orang-orang dari kita sendiri yang ternyata menjual masyarakat kita kepada penjajah atau menjual tanah kita kepada penjajah, digadaikan ya.
atau mungkin malah bukan digadaikan tapi jelas-jelas dijual, kemudian mereka mendapatkan uang dari situ ya. Ini sudah bukan perilaku korupsi lagi, tapi pengkhianatan terhadap bangsa sendiri. Kemudian kalau ditarik lagi, mereka tidak hanya menjual masyarakat kita, menjual bangsa ini kepada para penjajah, tapi mereka juga ada tindakan yang berbau mistik ya, berbau supranatural. Ada beberapa, tidak semua dari jiwa-jiwa korup ini yang menggadaikan, menjual satu masyarakatnya kepada katakanlah entitas tertentu. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu jin, apakah itu demon, apakah itu alien negatif, apapun itu ya. Alien negatif yang telah lama tinggal di bumi ya, yang memperbudak manusia. Apapun itu sebutannya, entitas tersebut, si manusia ini menggadaikan rakyatnya demi uang, demi kekayaan, demi jabatan. Jadi yang dia tumbalkan itu bukan hanya 1-2 orang dari keluarganya sendiri atau tetangga-tetangganya, tapi dia jelas-jelas telah menggadaikan, telah mengorbankan seluruh negerinya. Tapi negeri ini bukan berarti satu Indonesia seperti itu ya, tapi mungkin satu kota, karena dia mungkin posisinya gubernur atau adipati atau apapun itulah ya istilahnya ya. Jadi dia menggadaikan masyarakatnya kepada entitas tersebut dengan timbal balik berupa kedudukan, kejayaan, kemasyhuran, kekayaan. Nah, ini mungkin yang tidak bisa kita maafkan seperti itu ya. Jadi leluhur-leluhur kita atau orang-orang terdahulu kita itu seperti itu. Mereka ada ya yang seperti itu. Tidak semuanya, tapi ada yang seperti itu, telah berani bertindak sejauh itu hanya untuk memenuhi egonya. Nah, hanya untuk memenuhi ego mereka. Mereka tega menggadaikan atau menumbalkan satu kota, satu desa, atau satu negeri seperti itu ya. Dan siapa yang tahu apakah perjanjiannya itu masih berlangsung atau tidak. Nah, karena mungkin kalau di sini kan ada offer ya, offer itu mempersembahkan ya, kemudian ada act atau tindakan, berarti ada lelaku tertentu yang dilakukan oleh orang-orang ini supaya apa ya ini ya, supaya berkah anugerah dari entitas tersebut itu dapat berjalan berkelanjutan seperti itu. Jadi butuh yang namanya tindakan-tindakan tertentu atau ritual-ritual tertentu yang dijalankan secara rutin turun-temurun seperti itu ya. Kemudian ada extend. Extend itu kan berarti menambah atau memperpanjang ya. Itu berarti ya, tindakan-tindakan yang dilakukan ini akan memperpanjang keberlangsungan adanya berkah kelimpahan bagi anak keturunan dari orang pertama yang telah menumbalkan tadi. Dan juga mungkin ada juga yang bukan untuk dirinya sendiri ya, tapi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk tanah di mana dia memerintah. Jadi dia tidak apa-apalah aku menumbalkan beberapa wargaku, beberapa masyarakatku, tapi negeriku ini harus tetap berjaya, harus tetap makmur, harus tetap subur, gemari palo jinawi dan sebagainya macamnya itu. Seperti itu. Ternyata ada yang seperti itu ya. Orang-orang yang dulunya hanya memiliki genetik sebagai koruptor, mereka telah melangkah ke jenjang yang lebih jauh ya. Pelanggaran yang mereka lakukan semakin jauh ya. Jadi pembelajarannya semakin bertumpuk-tumpuk ya. Dan masih belum menyelesaikan pembelajaran yang pertama, pembelajaran yang kedua belum terselesaikan juga, dan mereka sudah terus menambah pembelajaran-pembelajaran baru seperti itu. Oke, sekarang memasuki kartu yang terakhir yaitu Astral Plane. Keterangannya adalah Celestial, Ether Dimension, Supernatural ya. Nah, kalau kartu ini membawa informasi mengenai bahwa ada
sekumpulan, atau mungkin kita bisa menyebutnya dewan tertentu. Kita sebut saja Dewan Nusantara ya, kita sebut saja sebagai Dewan Nusantara, atau mereka ini adalah sebuah kelompok yang terdiri dari manusia yang telah mencapai pencerahan, manusia yang telah mencapai katakanlah moksa, kemudian ada juga dewa-dewi dan juga roh-roh alam. Nah, dewan ini telah memberikan perhatian ya. Mereka memperhatikan kasus ini dari awal hingga saat ini. Ya, mereka terus memperhatikan dan memberikan penilaian ya. Kan dapat dikatakan bahwa jiwa-jiwa ini ya, itu adalah seorang murid ya. Seorang murid yang sedang melakukan ujian, sedang belajar. Nah, sedangkan dewan-dewan ini adalah pengawas ujian. Nah, mereka mengawasi, menentukan mana nih ya. Mereka masih menyeleksi mana nih yang masih punya kesempatan untuk nantinya ini punya potensi untuk melepaskan diri dari siklus ini dan melanjutkan ke evolusi yang berikutnya. Dan manakah yang sama sekali nol ya, tidak memiliki potensi untuk melanjutkan evolusi ke tahap yang berikutnya. Jadi pergerakannya ya di situ-situ saja. Nah, mereka menilai ya, untuk yang masih memiliki potensi akan diberikan kesempatan terus ya, diberikan kesempatan terus ya, karena mereka ini memiliki kasih yang tidak terdefinisi, tidak terbatas ya, dan tidak bersyarat. Jadi masih diberikan kesempatan terus sampai, dan masih diberikan bimbingan juga, diberikan pengarahan tentunya melalui pancaran vibrasi, frekuensi, atau mungkin dikirimkan sosok-sosok tertentu untuk membisikkan ke dalam hatinya bahwa sekarang sudah saatnya untuk meninggalkan kehidupan lama yang seperti ini menuju kehidupan yang baru, menuju fase evolusi yang baru, seperti itu. Nah, sedangkan yang tidak memiliki potensi untuk melanjutkan proses evolusinya. Nah, sekarang ini sedang ada di masa penyeleksian ya. Masa penyeleksian ini sudah masuk ke tahap akhir. Kalau di tahun ini sudah tidak ada lagi yang namanya kesempatan kedua bagi yang tidak memiliki potensi. Ya, sudah tidak ada lagi kesempatan kedua bagi yang tidak memiliki potensi untuk melanjutkan, dan akan dilakukan yang namanya terminasi, atau kalau di dalam istilah sekolah ya dikeluarkan atau drop out ya, seperti itu. Karena apa? Karena tindakan yang mereka lakukan, pelanggaran yang mereka lakukan itu murni berdasarkan cipta rasa karsa dan juga ego mereka. Dan tindakan mereka itu juga dipengaruhi oleh kegelapan dalam batin dan juga pikiran mereka, kebodohan, ketidaktahuan. Ya, jika itu murni 100% yang mendorong mereka dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu, ya secara bertahap jiwa-jiwa yang seperti ini akan segera diterminasi. Setelah diterminasi, apakah nantinya mereka akan ditiadakan dari alam kosmik ini, benar-benar tidak akan ada kelanjutannya? Ataukah nanti akan diberikan apa istilahnya ya, diulang kembali ya, apa istilah, di recycle ya, didaur ulang berarti dia mulai lagi menjadi jiwa yang nol ya, karena dulunya padahal sudah mendekati pencerahan ya, tapi karena masalah ini bisa saja mereka di recycle sebagai jiwa yang memulai pembelajaran dari nol, dari TK lagi, seperti itu ya. Tapi bisa saja mereka diterminasi artinya ditiadakan, benar-benar ditiadakan, tidak ada pengulangan, tidak ada recycle, tidak ada reinkarnasi lagi, mereka dibuang ke abyss ya, alam abyss atau alam ketiadaan, the void. Jadi mereka akan di sana menjadi sesuatu yang bukan ini, bukan itu. Tapi mereka masih memiliki identitas ya, tapi di alam yang penuh dengan
ketidakpastian, kegelapan, kekacauan, dan penderitaan. Ya, jadi ketika mereka dibuang ke sana, mereka akan merasakan yang namanya sama seperti hidup dalam penderitaan tanpa akhir. Seperti itu. Apakah di dalam abyss itu mungkin dapat disebut sebagai neraka? Ya, mungkin bisa sajalah disebut seperti itu ya. Jadi lantas ini nanti kelanjutannya seperti apa ya? Kelanjutannya seperti apa itu masih belum bisa dipastikan ya, karena ini masih dalam peninjauan. Masih dalam peninjauan hingga tahun 2027 ya, ini masih dalam peninjauan. Dan saat ini pun mulai terungkap kan ya, mulai terungkap tokoh-tokoh atau jiwa-jiwa itu yang lahir sebagai manusia yang melakukan korupsi dan kita bisa menyaksikannya. Nah, mereka saat ini terungkap di hadapan kita itu juga merupakan permainan atau agenda semesta supaya kita menyaksikan itu dan menjadikan itu sebagai pembelajaran. Apakah kita akan menggunakan cipta rasa karsa dan panca indera kita dan juga ego kita untuk melihat mereka ya, dan kita memandang mereka menggunakan pikiran yang dikotomi atau dualitas seperti itu, ataukah kita akan melihat mereka hingga ke akarnya. Jadi mereka ini juga menjadi pembelajaran bagi kita ya. Apakah nanti kita juga apakah kita akan lulus ataukah kita justru akan jatuh ke dalam pembelajaran yang sama seperti mereka di kehidupan mendatang nanti ya. Kalau dari saya menyarankan ya, oke, tindakan korupsi, menumbalkan masyarakat sendiri, mengkhianati negeri sendiri itu memang sebuah kejahatan ya dari sudut pandang moralitas dan kemanusiaan. Tapi saya mengharapkan kalian yang mendengarkan ini melihat bukan dari sudut pandang diri kalian sebagai manusia, tapi pahamilah melalui sudut pandang kesadaran. Karena dengan begitu kalian akan memahami esensi dari